Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Qadri dari Prodi Ilmu Komputer D Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerbang logika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Tamam Qadri dan NIM saya itu 2305024. Lalu ini mata kuliah pengantar sistem digital, dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI, dan saya berkuliah di Universitas Yatsi Madani. Baik, pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan dibahas oleh saya yaitu yang pertama tentang pengertian gerbang logika, yang kedua yaitu pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronika digital, yang keempat ada jenis-jenis gerbang logika, dan yang terakhir yaitu simbol dan tabel gerbang logika, prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Selanjutnya, pertama-tama yaitu pengertian gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaiannya pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Next, selanjutnya itu pembahasan tentang pentingnya gerbang logika. Satu, sebagai pengolahan informasi. Mengapa penting? Karena gerbang logika memungkinkan pengolahan informasi, entah itu dalam bentuk digital, yang digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan perangkat Internet of Things. Dan yang kedua yaitu sebagai logika boolean. Nah, gerbang logika juga menerapkan prinsip logika boolean yang merupakan dasar dari pemrosesan informasi digital, dan hal ini memungkinkan untuk pembuatan rangkaian yang dapat melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Selanjutnya, next. Oh, masih tentang yang tadi materinya. Yang ketiga yaitu pentingnya gerbang logika. Yang ketiga itu contohnya itu sebagai kontrol perangkat. Nah, gerbang logika digunakan untuk mengontrol perilaku perangkat elektronik seperti saklar, relay, atau motor. Nah, ini memungkinkan kontrol yang tepat sesuai dengan kondisi logika yang ditentukan. Dan yang keempat yaitu desain sistem. Dalam desain sistem elektronik digital, pemilihan dan penggunaan gerbang logika yang tepat sangat penting untuk memastikan kinerja sistem yang diinginkan. Dan yang kelima yaitu keandalan. Nah, gerbang logika memiliki keandalan yang tinggi dalam operasi digital karena sifatnya tidak tergantung pada kondisi dialog. Ini membuatnya menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi elektronika. Dan yang keenam, mungkin yang terakhir, dengan demikian gerbang logika adalah komponen kunci dalam rangkaian elektronika digital yang memungkinkan pemrosesan informasi kontrol, perangkat, desain sistem, dan keandalan operasi. Dan selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis gerbang logika. Di sini ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Nah, selanjutnya itu simbol dan tabel. Nah, di sini ada gerbang AND ya, seperti ini, lalu gerbang OR seperti di gambar, lalu gerbang NOT seperti yang ada di PPT ini, dan gerbang NADN seperti yang digambar. Selanjutnya itu gerbang NOR. Gambarnya seperti ini, dan gerbang XOR gambarnya seperti yang ada di PPT. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerbang XONR yang ada di gambar. Selanjutnya pembahasan selanjutnya itu prinsip kerja setiap jenis. Satu, gerbang AND merupakan output dari gerbang AND akan aktif yang memiliki nilai 1 hanya jika semua inputnya aktif. Satu, representasi simboliknya adalah tanda kutip dan tanda kutip atau titik besar atau titik atas. Selanjutnya itu gerbang OR. Output dari gerbang OR akan aktif. Satu, jika salah satu atau semuanya inputnya aktif, representasi simboliknya adalah tanda kutip atas ditambah kutip atas atau tanda pangkat. Selanjutnya itu gerbang NOT, gerbang NOT. Gerbang NOT atau inverter menghasilkan keluaran yang merupakan kembalikan
dari inputnya, ya artinya jika inputnya adalah 0, maka outputnya adalah, jika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0, dan sebaliknya. Lalu yang keempat yaitu gerbang EAND. Gerbang EAND menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari hasil gerbang AND. Ini berarti outputnya akan nonaktif atau 0. Hanya jika semua inputnya aktif atau 1, representasi simboliknya adalah tanda kutip NAND, kutip atau garis atas di atas gerbang AND. Selanjutnya itu gerbang NOR. Gerbang NOR menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari hasil gerbang OR. Ini berarti outputnya akan nonaktif atau 0, hanya jika salah satu atau semua inputnya aktif atau 1. Representasi simboliknya adalah tanda kutip NOR kutip atau garis atas di atas gerbang OR. Yang keenam yaitu gerbang XOR. Gerbang XOR atau eksklusif OR menghasilkan keluaran yang aktif atau 1. Jika jumlah input yang aktif 1, ya maka nilainya adalah ganjil. Representasi simboliknya adalah tanda kutip XOR kutip atau tanda tambah dengan lingkaran di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu gerbang XNOR. Gerbang XNOR atau eksklusif NOR menghasilkan keluaran yang aktif atau 1. Jika jumlah input yang aktif atau 1, maka adalah genap. Representasi simboliknya adalah tanda kutip XNOR kutip atau garis atas di atas gerbang XOR. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.